Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvianti Ramadhani, NIM 18059070 dari kelompok 3. Nah, di sini saya dengan rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai Searching Human Resource for Global Market, di mana ada 4 poin yang akan menjelaskan secara detail materi ini. Yang pertama ada pendekatan untuk penetapan staf operasi luar negeri. Yang kedua ada transferring untuk kegiatan bisnis internasional. Yang keempat ada peran seorang ekspatriat, non-ekspatriat, dan intrapatriat. Dan yang keempat ada perekrutan pemilihan manajer internasional. Langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendekatan untuk penempatan staf operasi luar negeri, yang dimana yang pertama untuk staffing. Nah, di sini maksudnya masalah kepegawaian yang dihadapi perusahaan internasional yang tidak ada pada lingkungan domestik atau dipersulit oleh konteks internasional di mana kegiatan ini berlangsung. Nah, di sini ada empat pendekatan. Yang pertama itu ada etnosentris. Nah, dalam perusahaan etnosentris hanya sedikit anak perusahaan yang memiliki otonomi dan keputusan strategis yang dibuat oleh kantor pusat. Alasan orang bisnis menggunakan pendekatan ini, yang pertama itu kurangnya warga negara tuan rumah yang memenuhi syarat HCN. Yang kedua, kebutuhan untuk memelihara hubungan komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang baik dengan kantor pusat perusahaan. Namun di sini kebijakan etnosentris memiliki sejumlah kelemahan. Yang pertama itu membatasi peluang promosi HCN. Maksudnya itu yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan omset di antara kelompok itu. Yang kedua, ada adaptasi manajer ekspatriat ke negara tuan rumah seringkali membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, peningkatan kompensasi PCN dan HCN dibandingkan seringkali kesenjangan pendapatan yang lebih cukup besar dalam pendukung PCN dan dapat dianggap oleh HCN sebagai tidak dapat dibenarkan. Yang keempat ada bagi banyak ekspatriat, posisi penting di luar negeri berarti status baru, otoritas, dan peningkatan standar hidup. Yang kedua ada pendekatan polisentris. Nah, di sini menggunakan pendekatan polisentris melibatkan M&A yang memerlukan setiap anak perusahaan sebagai entitas nasional, berbeda dengan beberapa otonomi pengambilan keputusan. Nah, keuntungan utama kebijakan polisentris ini yang pertama yaitu menggunakan HCN menghilangkan hambatan bahasa. Maksudnya menghindari masalah penyesuaian manajer yang ekspatriat dan keluarganya dan menghilangkan kebutuhan akan program pelatihan kesadaran budaya yang mahal. Yang kedua, penggunaan HCN memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengambil profil yang lebih rendah dalam situasi politik yang sensitif. Yang ketiga, penggunaan HCN seringkali lebih murah, bahkan jika premi dibayarkan untuk menarik pelamar lokal berkualitas tinggi. Yang keempat, pendekatan ini memberikan kesinambungan pada manajemen anak perusahaan asing dan menghindari pergantian manajer kunci yang pada dasarnya dihasilkan dari pendekatan etnosentris. Sedangkan kelemahan dari kebijakan atau pendekatan polisentris ini yang pertama yaitu sulit menjembatani kesenjangan antara pengelola anak perusahaan HCN dan pengelola PCN di kantor pusat perusahaan, seperti hambatan bahasa, konflik kesetiaan nasional, dan berbagai perbedaan budaya. Yang kedua, manajer negara tuan rumah memiliki kesempatan terbatas untuk mendapatkan pengalaman luar negara mereka sendiri dan tidak dapat berkembang melalui posisi senior. Nah, yang selanjutnya pendekatan geosentris. Dengan pendekatan geosentris, M&A mengambil pendekatan global untuk operasinya, menyadari bahwa setiap bagian anak perusahaan dan kantor pusat memberikan kontribusi yang unik dengan kompetensi uniknya. Itu disertai dengan bisnis yang terintegrasi di seluruh dunia dan kebangsaan kurang penting daripada kemampuan. Seperti yang dikatakan pembicara perusahaan.
Nah, di sini ada 3 keuntungan utama dari pendekatan ini. Yang pertama yaitu memungkinkan MNE untuk mengembangkan tim eksekutif internasional yang membantu dalam menggabungkan perspektif global dan kumpulan tenaga kerja internasional untuk ditempatkan di seluruh organisasi global. Yang kedua ini mengatasi kelemahan federasi dari pendekatan polisentris. Yang ketiga ada mendukung kerjasama dan berbagai sumber daya unik. Yang keempat ada pendekatan regiosentris. Nah, pendekatan ini mencerminkan strategi geografis dan struktur MNE. Seperti pendekatan geosentris, pendekatan ini memanfaatkan kumpulan manajer yang lebih luas, tetapi dengan cara yang terbatas. Staf dapat pindah ke luar negara asalnya, tetapi hanya dalam wilayah geografis tertentu. Keuntungan menggunakan pendekatan regiosentris ini adalah yang pertama, memfasilitasi interaksi antara manajer yang dipindahkan ke kantor pusat regional dari anak perusahaan di wilayah itu dan PCN yang dikirim ke kantor pusat regional. Yang kedua, mencerminkan beberapa kepekaan terhadap kondisi lokal, karena anak perusahaan lokal biasanya dikelola hampir seluruh oleh HCN. Sedangkan kerugian dalam kebijakan ini, yang pertama ada dapat menghasilkan federalisme di tingkat regional daripada negara dan membatasi MNE dari pengembangan perspektif yang lebih global. Yang kedua, meskipun pendekatan ini benar-benar meningkatkan prospek karir di tingkat nasional, pendekatan ini hanya memindahkan penghalang ke tingkat daerah. Manajer berbakat dapat naik ke pekerjaan di kantor pusat regional, tetapi lebih jarang ke posisi kantor pusat MNE. Selanjutnya, filosofi terhadap kepegawaian. Singkatnya, sebagian berdasarkan pada sikap manajemen puncak, sebuah perusahaan multinasional dapat mengejar salah satu dari beberapa pendekatan kepegawaian internasional, bahkan dapat dilanjutkan secara ad hoc daripada memilih secara sistematik salah satu dari 4 pendekatan yang dibahas sebelumnya. Keuntungan dan kerugian menggunakan 3 kategori staf PCN, HCN, dan TCN. Yang pertama, bagi warga negara induk, keuntungannya kontrol dan koordinasi organisasi dipertahankan dan difasilitasi. Yang kedua, manajer yang menjanjikan diberi pengalaman internasional. Yang ketiga, PCN mungkin orang terbaik untuk bekerja itu karena keahlian pengalaman khusus. Yang keempat, ada jaminan bahwa anak perusahaan akan mematuhi tujuan kebijakan MNE. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, peluang promosi HCN terbatas, adaptasi ke negara tuan rumah makin membutuhkan waktu yang lama, PCN mungkin memaksa gaya Heikki yang tidak sesuai, dan kompensasi untuk PCN dan HCN yang mungkin berbeda. Yang selanjutnya, bagi warga negara ketiga, keuntungannya yang pertama, persyaratan gaji dan tunjangan mungkin lebih rendah daripada untuk PCN. Yang kedua, TCN mungkin lebih tahu daripada PCN tentang lingkungan negara tuan rumah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, transfer harus mempertimbangkan kemungkinan permusuhan nasional. Yang kedua, pemerintah tuan rumah mungkin tidak suka memperkerjakan TCN. Selanjutnya, bagi warga negara tuan rumah, keuntungannya yaitu yang pertama, bahasa dan hambatan lainnya dihilangkan, biaya perekrutan berkurang dan tidak diperlukan izin kerja. Yang kedua, biaya perekrutan berkurang dan tidak perlu izin kerja. Yang ketiga, kelangsungan pengolahan meningkat karena HCN bertahan lebih lama pada posisinya. Sedangkan kekurangannya, pertama, kontrol dan koordinasi Heikki mungkin terhalang. Yang kedua, memperkerjakan HCN membatasi peluang bagi PCN untuk mendapatkan pengalaman asing. Nah, yang ketiga itu ada penentuan pilihan staf. Karena realitas operasi terkadang sulit untuk secara cepat menyamakan sikap manajerial terhadap operasi internasional dengan bentuk struktural. Kontingensi eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan internasional mempengaruhi pilihan stafnya.
Ini termasuk sebagai berikut. Yang pertama, kekhususan konteks. Yang kedua, ada variabel spesifik perusahaan. Yang ketiga, ada kekhususan unit lokal. Dan yang keempat, praktek IHRM. Selanjutnya, poin kedua yaitu transferring staff untuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama adanya pentingnya penugasan internasional. Mengingat kesulitan seputar penugasan internasional, masuk akal untuk mempertanyakan mengapa perusahaan multinasional tetap menggunakan ekspretariat. Tentu saja ada pasang surut yang terkait dengan jumlah staf yang dipindahkan secara internasional. Seringkali diprediksi dibuat bahwa ekspretariat akan menjadi sebuah dinosaurus saat perusahaan menerapkan strategi lokalisasi, menggantikan ekspretariat dengan HCN sebagai cara untuk menahan biaya pekerja. Dalam survei pada tahun 2005 oleh perusahaan konsultan PricewaterhouseCoopers. Nah, yang kedua ada alasan penugasan internasional. Nah, manajemen internasional dan literatur IHRM secara konsisten mengidentifikasi 3 alasan utama. Yang pertama yaitu mengisi posisi, yang kedua ada pengembangan manajemen, dan yang ketiga pengembangan organisasi. Nah, yang ketiga ada jenis penugasan internasional. Nah, karyawan dipindahkan secara internasional untuk jangka waktu yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan pemindahan dan sifat tugas yang dilakukan. Di sini ada jenis penugasan internasional. Yang pertama itu ada jangka pendek, ini sampai 3 bulan. Biasanya untuk pemecahan masalah, pengawasan proyek, atau tindakan sementara hingga pengaturan yang lebih permanen ditemukan. Yang kedua ada diperpanjang, biasanya sampai 1 tahun. Ini mungkin melibatkan aktivitas serupa seperti untuk penugasan jangka pendek. Yang ketiga, jangka panjang. Ini bervariasi dari 1 hingga 5 tahun, yang melibatkan peran yang didefinisikan dengan jelas dalam operasi penerimaan. Baiklah, saya Fadila Ardianti, NIM 18059078 akan menjelaskan materi dari rekan saya, yaitu mengenai peran seorang ekspatriat, non-ekspatriat, dan impatriat, di mana ketiga hal ini sangat berkaitan erat. Yang pertama yaitu peran ekspatriat. Peran ekspatriat ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ekspatriat sebagai agen kendali langsung, di mana penggunaan transfer staf dapat dianggap sebagai mekanisme kontrol birokrasi, di mana peran utamanya adalah memastikan kepatuhan melalui pengawasan langsung. Lalu yang kedua ada peran ekspatriat sebagai agen sosialisasi, di mana ada harapan implisit bahwa ekspatriat membantu dalam transfer nilai dan kepercayaan bersama. Lalu yang ketiga ada ekspatriat sebagai pembangunan jaringan, di mana penugasan internasional dipandang sebagai cara untuk mengembangkan modal sosial dengan membina hubungan antar pribadi yang dapat digunakan untuk kontrol informasi informal dan tujuan komunikasi. Lalu ada ekspatriat sebagai kunci pas batas, di mana ekspatriat dianggap sebagai pembuat kunci perbatas karena mereka dapat mengumpulkan informasi negara tuan rumah, bertindak sebagai perwakilan perusahaan mereka di negara tuan rumah, dan dapat mempengaruhi agen. Lalu yang kelima ada ekspatriat sebagai simpul bahasa, di mana ekspatriat Finlandia yang bekerja untuk perusahaan evaluator KON terkadang menjadi apa yang mereka sebut simpul bahasa setelah repatriasi. Lalu yang terakhir ada transfer kompetensi dan pengetahuan, di mana penugasan internasional memang membantu dalam berbagai pengetahuan dan transfer kompetensi, dan mendorong penerapan praktik kerja umum yang dapat memperkuat elemen budaya perusahaan. Lalu ada peran non-ekspatriat dan peran impatriat, di mana peran non-ekspatriat ini yaitu orang yang berpergian ke luar negeri tetapi tidak dianggap sebagai ekspatriat karena mereka tidak pindah ke negara lain. Orang non-ekspatriat ini disebut sebagai pelancong bisnis internasional, karyawan yang menghabiskan sebagian besar waktunya mengunjungi pasar luar negeri, unit anak perusahaan, dan proyek internasional. Lalu yang terakhir, peran impatriat.
untuk berbagai pengetahuan kontekstual lokalnya dan staf kantor pusat untuk memfasilitasi kegiatan perusahaan yang efektif di pasar lokal ini. Pada saat yang sama, mereka disosialisasikan dalam budaya perusahaan haki dan mempelajari rutinitas dan perilaku spesifik perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menguasai tugas-tugas manajemen di masa depan dalam organisasi. Akibatnya, para impatriat ini tampaknya bertindak sebagai pengirim dan penerima pengetahuan. Lalu materi terakhir dari bab ini ialah perekrutan dan pemilihan manajer internasional, di mana sebelum kita melakukan hal ini, tentu saja kita memperkerjakan dan mengarahkan orang ke posisi di mana mereka dapat bekerja secara efektif. Itu adalah tujuan sebagian besar organisasi, baik domestik maupun internasional. Pengarahan diartikan sebagai mencari dan memperoleh calon karyawan potensial dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sehingga organisasi dapat memilih orang yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pekerjanya. Lalu, pilihan adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan mengevaluasi dan memutuskan siapa yang harus dipekerjakan dalam pekerjaan tertentu. Penting untuk dicatat bahwa rekrutmen dan seleksi adalah proses yang terpisah dan kedua proses tersebut perlu beroperasi secara efektif jika perusahaan ingin mengelola proses kepegawaian secara efektif. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki sistem seleksi yang sangat baik untuk mengevaluasi kandidat, tetapi jika ada kandidat yang tidak mencukupi untuk dievaluasi, maka sistem seleksi ini kurang efektif. Kedua proses harus beroperasi secara efektif untuk pengambilan keputusan kepegawaian yang optimal. Perbedaan utama antara staf domestik dan staf internasional yaitu: pertama, banyak perusahaan memiliki kecenderungan berkenaan dengan siapa yang harus memegang posisi kunci di kantor pusat dan anak perusahaan, yaitu orientasi staf intern, polisentris, regiosentris, dan geosimetris. Kedua, kendala yang diberlakukan oleh pemerintah tuan rumah, misalnya aturan imigrasi terkait dengan visa kerja dan persyaratan umum sebagai sebagian besar negara untuk memberikan bukti mengapa warga negara setempat tidak boleh dipekerjakan daripada mempekerjakan orang asing, yang dapat sangat membatasi kemampuan MNE untuk mempekerjakan kandidat yang tepat. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.